Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Balkis sebagai moderator akan mempresentasikan tentang hasil kerja diskusi kami, yaitu pembuatan dan karakterisasi polimer superabsorban dari ampas tebu. Sebelum itu, perkenalkan kelompok saya, yaitu terdiri dari Wana Syairah Humaira, Ananda Nafisa, Akila Zahra, dan saya sendiri Dava Putri Balkis. Yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Akila Zahra. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada saat ini telah dikembangkan suatu polimer superabsorben dari ampas tebu yang dapat mengabsorpsi air dan mempunyai daya serap sampai ratusan kali lipat dibandingkan berat polimernya. Polimer superabsorben ini dapat digunakan sebagai soil conditioner yang berfungsi untuk penyerap dan penyimpan air tanah, memberi nutrisi bagi tanaman, mengkondisi sifat fisika dan kimia tanah. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas ialah yang pertama, bagaimana pembuatan polimer superabsorben dari ampas tebu. Yang kedua, bagaimana karakterisasi polimer superabsorben dari ampas tebu. Adapun tujuannya yang pertama ialah untuk mengetahui pembuatan polimer superabsorben dari ampas tebu. Yang kedua, mengetahui karakterisasi polimer superabsorben dari ampas tebu. Ampas tebu. Limbah sisa proses pembuatan tebu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan pembuat palet kertas, pupuk organik, dan pakan ternak. Limbah ampas tebu yang tidak dimanfaatkan biasanya ditumpuk di sekitaran penggilingan atau dalam skala pabrik. Ampas tersebut disusun berupa blok-blok kubus. Baik, selanjutnya polimer akan dijelaskan oleh teman saya Nanda Nafisa Sahran. Polimer adalah molekul yang besar yang telah mengambil peran yang penting dalam teknologi karena mudah dibentuk dari suatu bentuk ke bentuk lain dan mempunyai sifat struktur yang rumit. Hal ini disebabkan oleh jumlah atom pembentuk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan senyawa yang berat atomnya yang lebih rendah. Umumnya, satu polimer dibangun oleh satu struktur yang tersusun secara berulang dan diikat oleh gaya tarik-menarik yang kuat disebut ikatan kovalen. Polimer adalah suatu zat kimia yang terdiri dari molekul-molekul yang besar dengan karbon hidrogen sebagai molekul utamanya. Bahan polimer berasal dari limbah plastik yang didaur ulang, kemudian dicampur dengan bahan kimia lainnya. Polimer adalah zat kimia dengan rantai panjang yang mempunyai berat molekul yang besar, mempunyai kemampuan polimer untuk meningkatkan perolehannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik aliran larutan polimer di dalam media berpori. Karakteristik aliran dipengaruhi oleh sifat polimer, oleh fluido non-Newtonian, dan pembuatan polimer superabsorben pada penelitian ini adalah dengan metode grafting menggunakan radiasi pigeon. Metode ini mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan metode kimia, yaitu proses grafting dapat dilakukan pada monomer fase padat, cair, atau gas. Tidak membutuhkan penambahan bahan kimia seperti inisiator, crosslinker, maupun aktivator sehingga produk yang diperoleh lebih murni. Selain itu, proses grafting tidak memerlukan penambahan panas dan reaksinya mudah dikendalikan. Ada dua sumber radiasi yang sering digunakan dalam proses grafting, yaitu sumber radiasi gamma dan elektron. Pada proses grafting dengan iradiasi elektron dari mesin berkas elektron atau MBA mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan iradiasi gamma. Di antaranya adalah kapasitas pemosesan besar, luasan bahan yang akan digrafting dapat dikendalikan, efisiensi pemanfaatan energi yang tinggi, dan keselamatan radiasi aman. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembuatan polimer superabsorben dari ampas tebu menggunakan iradiasi elektron, pembuatan polimer cerdas superabsorben dari bahan poliakrilamida atau PAM, dan limbah selulosa sebagai soil conditioner yang murah dilakukan dengan sintesis selulosa dari berbagai limbah selulosa. Pemurnian selulosa kemudian mereaksikan selulosa dengan bahan polimer poliakrilamida
yang selanjutnya diiradiasi menggunakan mesin berkas elektron. Baik, selanjutnya cara kerja di mana ada alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Wana Syairah Humairah. Cara kerja pembuatan polimer superabsorben. Untuk alatnya yang pertama ada gelas beker, corong gelas, pipet volume, stirrer, pemanas, Erlenmeyer, cawan porselin, batang magnet, alat pemanas, pengaduk magnet, lemari asam, oven, timbangan, dan MBA 10 mA. Untuk bahannya terdiri dari ampas tebu, air suling, NaOH, HCl, asam asetat, asam sulfat, poliakrilamida, etanol, dan metanol. Kemudian untuk cara kerjanya, yang pertama itu penyiapan umpan untuk pembuatan selulosa dari bahan ampas tebu. Ampas tebu dipotong plus minus 1 cm, kemudian dicuci dengan air keran sampai bersih dan dibilas dengan air suling. Ampas tebu yang sudah bersih kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 12 jam. Kemudian dikeringkan dalam oven suhu 85 derajat Celcius selama 16 jam. Selanjutnya ampas tebu dihaluskan dengan blender sedikit demi sedikit sampai halus. Ampas tebu yang halus dikeringkan kembali dalam oven pada suhu 100 derajat selama 16 jam. Selanjutnya, pembuatan selulosa. Ampas tebu yang halus ditimbang sebanyak 20 gram dan dimasukkan ke dalam beker gelas 300 ml. Selanjutnya ditambahkan 1 liter NaOH 15%, diaduk dan dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 4 jam. Hasil leburan disaring dan diendapkan, dicuci kemudian dan dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius. Residu yang dihasilkan dihidrolisis menggunakan HCl 0,1 m sebanyak 200 ml dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Dan selanjutnya dicuci dengan menggunakan Aquades hingga netral. Endapan selanjutnya dikeringkan. Yang ketiga ada pembuatan PCS dengan iradiasi berkas elektron menggunakan mesin berkas elektron. Selulosa ampas tebu hasil proses dan poliakrilamida ditimbang dengan perbandingan 1:12,5. Ampas tebu dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan Aquades sebanyak 75 ml. Kemudian dilakukan penambahan poliakrilamida. Diaduk dan dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam. Hasil pencampuran selanjutnya dibuat lapisan tipis dengan ukuran 5x15 x 0,5 cm. Kemudian diiradiasi menggunakan mesin berkas elektron dengan dosis sebesar 20, 30, dan 50 kGy. Terakhir adalah pemurnian PCS. PCL hasil iradiasi berkas elektron dicuci dengan air lalu dikeringkan pada suhu 85 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk memisahkan PCS dengan yang tidak bereaksi, pertama hidrogel hasil iradiasi tersebut diubah menjadi serbuk halus, kemudian dilarutkan dalam air selama 24 jam, sambil disentrifugasi hingga terbentuk 2 lapisan. Setelah itu lapisan bagian bawah yang berupa endapan dari PCS dipisahkan dengan lapisan bagian atas berupa cairan yang tidak bereaksi. Kemudian endapan dikeringkan dan dikarakterisasi. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kelompok kami yaitu selulosa dari ampas tebu dapat diekstraksi dengan menggunakan larutan NaOH 15% dan HCl 0,1 m pada suhu didih larutan. Campuran selulosa atau ampas tebu dan poliakrilamida atau PAM dapat dibuat menjadi polimer superabsorben atau PCS dengan metode grafting menggunakan radiasi pengion dari mesin berkas elektron atau MBE 350 ke volt per 10 mA. Bertambahnya dosis radiasi akan meningkatkan presentasi fraksi pencangkokan atau grafting dan fraksi kemampuan penyerapan air atau rasio swelling. Telah diproses produk PCS hasil pencangkokan PAM pada selulosa dari ampas tebu pada dosis 50 kGy dengan fraksi pencangkokan grafting sebesar 96,15% dan fraksi kemampuan penyerapan air atau rasio swelling sebesar 500%. Mungkin cukup hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.